Shalom sahabat Aku dan Dia, apa kabar Anda hari ini? Saya Anis Priambodo kembali bersama Anda untuk beberapa menit ke depan. Kali ini, saya akan membahas tantangan orang percaya menurut Roma pasal 12 ayat 1-2. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati sahabat semuanya. Selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, Paulus menulis di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 1-2, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nasihat Paulus adalah kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sahabat, mempersembahkan di sini bukan berarti seperti mempersembahkan korban binatang pada Perjanjian Lama dengan membunuh binatang itu. Mempersembahkan di sini adalah menyerahkan tubuh sebagai alat kemuliaan Allah. Sebab tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 1 Korintus 6 ayat 20, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Karena persembahan itu ditujukan kepada Allah, maka persembahan tubuh itu harus kudus. Tetapi di samping itu harus ada kekudusan yang nyata di dalam kebenaran hati dan kehidupan secara keseluruhan, yang olehnya kita menjadi serupa dengan sifat dan kehendak Allah. Bahkan tubuh kita tidak boleh dijadikan sebagai senjata dosa dan kelaliman. Tetapi pisahkanlah tubuhmu bagi Allah dan gunakanlah hanya untuk maksud-maksud yang kudus, seperti perkakas-perkakas kemah Allah yang kudus, dipersembahkan untuk ibadah kepada Allah. Roh itulah yang menjadi alat kekudusan. Namun, roh yang telah dikuduskan itu mengalirkan kekudusan kepada tubuh untuk bergerak dan hidup. Persembahan itu berkenan kepada Allah. Akhir yang baik dari semua pekerjaan kita adalah supaya kita berkenan kepada Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Supaya Ia berkenan dengan diri kita dan perbuatan kita. Nah, persembahan-persembahan hidup ini berkenan kepada Allah. Sementara persembahan-persembahan orang jahat, walaupun gemuk dan mahal, menjadi kekejian bagi Allah. Kerendahan hati Allah yang besar itulah yang membuatnya bersedia atau berkenan menerima apa saja dari kita. Kita tidak mengingini apa-apa lagi untuk membuat kita merasa bahagia. Jika persembahan diri kita dapat menyenangkan hatinya, maka dengan mudah kita menyimpulkan bahwa tidak ada persembahan yang lebih baik selain memberikan diri kita kepadanya. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Ada suatu tindakan yang layak di dalamnya, sebab roh itulah yang mempersembahkan tubuh. Kemudian janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sahabat,
kita harus berbeda dari dunia di sekitar kita dalam hal menjalani hidup. Sebab kita adalah umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Karena itu kita harus hidup dalam jalan kebenaran dan tidak lagi melakukan dosa. Roma pasal 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Perilaku yang lahir dari akal budi yang telah dibaharui Tuhan. Akal budi yang diubahkan ini akan memimpin hidup kita dalam kehendak-Nya. Sebagai orang percaya, kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi. Budi dipilih karena dalam hubungan ini artinya perubahan kelakuan manusia, bukan perubahan pikirannya saja. Yang dimaksud ialah pusat kemauan atau pusat kehendak, yang mengambil keputusan-keputusan yang menentukan tindakan kita. Lihat Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Pusat kehendak itu perlu dibaharui, dan yang mengerjakan pembaharuan hidup kita adalah Roh Kudus. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum Taurat. Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Namun, di sini manusia juga diajak membaharui diri. Bagian kedua ayat ini menyebut hasil pembaharuan budi. Tujuannya ialah supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kata kerja dalam bahasa Yunani disebut dokimasein, berarti memeriksa, menguji. Ternyata kehendak Allah tidak dengan sendirinya jelas, karena dua alasan. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari, seorang Kristen dihadapkan dengan berbagai keadaan. Sering sulit baginya untuk begitu saja menentukan sikap. Apalagi pada masa kini dengan perkembangan teknologi yang cepat di berbagai bidang. Orang Kristen tidak begitu saja dapat menentukan apakah ia boleh menggunakan aneka ragam sarana mutakhir itu. Kita dapat membayangkan perkembangan di bidang medis atau di bidang teknologi nuklir. Masih terlepas dari soal persenjataan. Dalam semua hal ini diperlukan pertimbangan matang sebelum kita dapat menentukan. Itu pun harus dengan hati-hati. Manakah kehendak Allah? Kedua, kita diajak mengusahakan budi kita dalam mencari kehendak Allah. Karena Alkitab bukanlah kitab hukum. Alkitab tidak menyajikan kepada kita seperangkat peraturan yang menunjuk jalan kepada orang Kristen sekaligus mengikat mereka. Sebab Injil
bukan merupakan hukum yang harus, tetapi justru memberi kita kebebasan sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 dan 21. Kita mencatat lagi bahwa nasihat ini diarahkan oleh Paulus kepada setiap anggota jemaat di Roma. Bandingkan ayat 3 dari pasal 12 kitab Roma. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, kita boleh menganggapnya diarahkan kepada setiap orang Kristen, bukan kepada pendeta atau penatua, atau ketua sinode atau uskup yang harus menentukan manakah kehendak Allah, lalu menurunkan keputusannya kepada kita, anggota jemaat. Anggota jemaat tidak boleh malas menunggu petunjuk dari atas. Setiap orang percaya dipanggil dan diperbolehkan mempertimbangkan sendiri kehendak Allah. Untuk mengerti kehendak Allah, kita harus dibaharui oleh Roh Allah. Dan itu bisa kita lakukan dengan mempersembahkan tubuh kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Hal itu berarti bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Untuk seterusnya, kita harus minta kepadanya apa kehendaknya mengenai kehidupan kita. Dengan demikian, perkataan kudus itu mencakup pula arti suci. Maka kekudusan atau kesucian itu bukan bahan jadi yang kita peroleh dan untuk seterusnya kita miliki. Di tempat lain, Paulus memakai istilah hagios atau kudus. Seorang Kristen harus berupaya terus-menerus hidup sesuai dengan kehendak Dia yang menjadi pemiliknya atau tuannya. Dengan demikian juga, persembahannya menjadi berkenan kepada Allah. Hal serupa pula dikatakan dalam Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Mencari perkenanan Tuhan, atau agar hidup berkenan di hadapan Tuhan, harus diusahakan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada upaya untuk mencari kehendak Tuhan? Inilah tantangan hidup orang percaya. Maukah kita melakukannya? Jika kita mau, maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, akan menolong kita agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.